I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, wearing that damn niggas on the line, and you know they come straight. What it not, 45, stop it, catch like whoa. How they fucking with these hoes out? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarida Paulina Syahaan dengan NIM 2105-040080 dengan dosen pengampu Ibu Heni Widianti SHMH selaku dosen kriminologi saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana kelautan. Tindak pidana kelautan sendiri merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berada di kawasan laut. Yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis tindak pidana kejahatan di laut. Yang pertama itu ada tindak pidana perikanan di wilayah ZI Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZI. Kemudian yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pengertian UU Perikanan ini sendiri adalah merupakan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana atau penangkapan ikan yang tidak dilakukan secara sah, bahkan yang tidak ada dalam peraturan. Kemudian ada 3 jenis tindak pidana perikanan di wilayah ZI. Yang pertama ada illegal fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah yang dilakukan di wilayah ZI atau wilayah negara Indonesia. Yang kedua ada unregulated fishing, yaitu sebuah penangkapan ikan yang tidak sah yang dilakukan di wilayah Indonesia maupun ZI yang tidak memenuhi aturan yang berlaku dalam Indonesia. Yang ketiga ada unported fishing, di mana kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah ZI maupun di wilayah Indonesia yang pelakunya itu tidak memberitahukan atau menginformasikan mengenai hasil tangkapannya, kemudian kapal yang masuk ke dalam negara tersebut atau negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tindak pidana pelayaran. Tindak pidana pelayaran merupakan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar mengenai perairan, pelabuhan, keselamatan bahkan keamanan sesuai kualifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tindak pidana kepabeanan, yaitu tindak pidana pengangkutan barang yang tidak memiliki izin masuk ke dalam negara atau tidak sesuai dengan dokumen-dokumen kepabeanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tindak pidana pencemaran laut. Tindak pidana pencemaran laut ini sendiri sudah merusakkan masyarakat atau ini juga disebabkan oleh manusia. Ini bisa menyebabkan kekayaan laut dalam lautan mengalami kerusakan. Kemudian pemerintah mengatur tindak pidana ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelundupan. Kita tahu bahwa laut sendiri merupakan transportasi atau alat yang digunakan atau sarana utama untuk menyelundupkan narkoba. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga
kedua, kita akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana laut. Yang pertama ada luas wilayah laut Indonesia. Kita tahu bahwa 70% wilayah Indonesia terdiri dari laut, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam menjaga keamanan dan keselamatan yang ada di wilayah laut itu sendiri. Yang kedua adalah faktor ekonomi yang rendah. Ini disebabkan karena faktor ekonomi yang rendah, yaitu mencari pekerjaan ataupun kebutuhan uang yang membuat masyarakat melakukan tindak pidana di kelautan seperti mencuri ikan atau kapal nelayan asing masuk ke dalam negara Indonesia. Yang ketiga, kurangnya personil aparat keamanan. Kurangnya personil aparat keamanan seperti yang saya jelaskan tadi, Indonesia sendiri terdiri dari 75% laut, yang membuat kurangnya personil keamanan di laut karena banyak pelaku tindak pidana tersebut melakukan kejahatannya pada malam hari atau di luar pengawasan dari keamanan di laut. Yang terakhir yaitu adanya lemahnya penegakan hukum di Indonesia, seperti penyogokan duit yang membuat kasus tersebut selesai dengan adanya duit tersebut, sehingga ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia lemah. Yang keempat, kita akan membahas mengenai penanggulangan dan pencegahan tindak pidana kejahatan di laut dalam perspektif kriminologi. Hukum pidana menciptakan rumusan suatu kejahatan dalam hukum formal, sementara kejahatan tersebut menjadi sebuah kajian pokok dalam kriminologi. Posisi geografis Indonesia menyebabkan kegiatan tindak pidana di kelautan. Yang pertama itu ada ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan ini menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir seperti pembajakan, perampokan, teror. Yang kedua ada ancaman terhadap sumber laut, yaitu berupa pencemaran, perusakan terhadap ekosistem di laut. Yang ketiga ancaman terhadap pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya aturan yang ada di Indonesia, baik itu internasional maupun nasional yang berhubungan dengan laut. Yang terakhir ada ancaman navigasi, yaitu ancaman yang timbul dalam kondisi geografis maritim dan biografis akibat kurang memadainya sarana dan prasarana navigasi. Kemudian kita membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana, yaitu ada dua, yaitu pertama, tindak pidana atau pendekatan represif, yaitu prinsip dijalankannya terjadinya tindak pidana. Pendekatan represif ini ditujukan kepada penegakan hukum yang tegas dan tuntas dapat membuat efek jerak kepada pelaku. Yang kedua ada pendekatan preventif, yaitu masyarakat itu sumber perikanan merupakan common property, yaitu oleh karenanya keterlibatan masyarakat dalam tindak pidana kelautan ini dalam pencegahannya memiliki peranan penting untuk ambil bagian dalam upaya perlindungannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus, yaitu Bamkala RI tertibkan kapal bendera Bahama drifting di perairan Kepri. Badan Keamanan Laut atau Bamkala Republik Indonesia menertibkan kapal motor berbendera Bahama yang melakukan drifting atau berhenti di tengah-tengah jalur lalu lintas kapal di perairan timur laut Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Kapal KN Pulau Marore 322 milik Bamkala RI menertibkan kapal motor bendera Bahama di perairan Pulau Bintan yang melakukan drifting, ujar Komandan KNP Marore 322 Bamkala Yuli Eko dari keterangan tertulis yang diterima dari Batam, Minggu. Yuli menjelaskan kapal tersebut sudah ditertibkan karena kapal itu berhenti di tengah-tengah jalur lintas kapal lainnya yang tentunya dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal yang berlayar. Berdasarkan hasil komunikasi dengan kapal motor berbendera Bahama tersebut, diketahui bahwa kapal tersebut bernama MV PX Geo 2. Dari keterangan Kapten MV PX Geo 2, mereka beralasan bahwa kapal berhenti dikarenakan menunggu jadwal masuk Singapura pada tanggal 6 Desember 2022. Walaupun begitu, hal tersebut tidak dapat diterima karena berpotensi mengganggu ketertiban jalur lalu lintas kapal. Ujarnya pula, oleh karena itu, Bamkala RI segera menyarankan MV PS Geo 2 agar bergerak menuju area Lego Jangkar yang telah ditentukan oleh negara pantai Indonesia dan Malaysia. Menanggapi teguran itu, mereka langsung bergerak menuju area Lego Jangkar dengan dibayangi KNP Morero 322. Terima kasih. Sekian presentasi saya, Bu. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan minta maaf dan terima kasih.